Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke acara virtual ulang tahun bagian obstetri ginekologi, dan kami bersyukur dalam suasana seperti ini kami masih bisa bertemu dengan sejawat teman-teman untuk sedikit berbicara tentang sejarah pendidikan obstetri ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Tahun 78, ketika anak saya Ihsan lahir, saya melamar masuk ke bagian kebidanan untuk dididik menjadi residen. Alhamdulillah, saya bersama dengan Dr. Sanade Chan masuk ke bagian itu. Namun bagian ini belum bisa mendidik. Makanya saya selama 4 tahun bekerja dan dididik di bagian kebidanan M. Jamil Padang itu. Selama 4 tahun itu dianggap kelas 0. Belum bisa dikatakan kelas 1, kelas 2, semester 1, tidak ada. Yang ada hanya kerja. Namun saya bersyukur karena di antara teman-teman saya dapat kerja, saya dapat melakukan kuret, forceps sampai seksio. Semua pekerjaan kebidanan itu telah kami kerjakan walaupun tidak ada nilainya. Sampai satu saat Profesor Sulaiman Sastrawinata datang ke Padang menanyakan keadaan saya, dan setelah saya katakan dalam keadaan 0 pendidikan, maka beliau meminta agar bagian mengirim saya ke Bandung akan dididik. Dan sampai saya di Bandung, saya dididik dengan perjanjian saya harus bisa menyelesaikan finishing task itu selama 2 tahun. Jadi saya diberikan pekerjaan double, teori, praktek, semua syarat-syarat yang harus bisa menjadikan kita spesialis harus saya penuhi dalam tempo 2 tahun. Alhamdulillah, karena pengalaman yang saya timpa di Padang, di Bandung saya dapat nama yang cukup baik karena pekerjaan-pekerjaan sulit diserahkan kepada saya dan bisa saya kerjakan dengan baik. Inilah hasil dari buah Padang, sehingga nama kita cukup harum di Bandung itu. Kebetulan Prof. Sulaiman itu sakit, dan beliau sakit itu entah kenapa dia minta saya yang menemaninya, saya memijitnya, saya mengurut-ngurut kepalanya sampai dia tertidur. Kalau dia nggak bisa tertidur, saya dipanggil ke rumah dan sudah menemani sampai Prof itu tertidur. Sehingga konsulen-konsulen yang lain itu juga banyak yang mengatakan, lihat Suhaimi itu enak aja pegang-pegang kepala Prof Sulaiman. Tapi itulah kedekatan kami dengan Prof Sulaiman, sehingga saya jadi anak kesayangan di situ. Dan begitupun ketika itu Dr. Agustina yang terkenal sangat disiplin, itu pun sakit, dia butuh darah, dan dia panggil saya, kebetulan darah kami cocok, saya lakukan transfusi, sehingga terjadilah hubungan yang baik dengan Dr. Agustina, dengan Prof Sulaiman, sehingga pendidikan saya di Bandung itu pas 2 tahun selesai. Karena hubungan baik ini di Padang, saya diminta untuk bagaimana menjalin hubungan dengan Bandung agar Bandung itu bisa menjadi bapak angkat dalam pendidikan ini. Dan karena kebetulan kita harus punya rumah di Gunung Pangilun, maka semua rapat-rapat, semua persiapan-persiapan dilakukan di rumah Gunung Pangilun itu.
bersama dengan Direktur Rumah Sakit Dr. Imbalo, dan rapat-rapat bagian, rapat-rapat menunggu Prof. Jamhur dan Prof. Sulaiman itu dilakukan di Gunung Pangidun itu. Berulang kali dilakukan visitasi untuk Masjid Padang itu bisa diakui bahwa bagian kebidanan itu bisa dijadikan sumber pendidikan walaupun nanti finishing tasknya di Bandung. Alhamdulillah kita bersama Prof. Serial, Prof. Army, Dr. Junaidi, Prof. Dr. Muklis, Prof. Sarsulin, Dr. Muhyiddin, semuanya dapat diakui dan kerjasama yang baik pun terjalin sehingga terjadilah pendidikan spesialis di Padang. Dan kemudian sampai kita melakukan bermacam-macam hal, sampai kita dapat cobaan gempa, sampai dapat dilakukan sistem akreditasi. Kebetulan pada waktu akreditasi itu saya jadi KPS, dan hubungan baik kita jalin dengan yang akan melakukan penilaian akreditasi, Prof. Lila Dewata. Dan kebetulan saya waktu itu dekat dengan Prof. Musliar Kasim, dan saya undang dia datang. Dan inilah yang jadi cikal bakal kenapa kita itu baik dan dapat nilai A, karena servis yang kita berikan kepada Dr. Lila dan juga Prof. Musliar bersedia datang, sehingga tim visitasi itu mengatakan baru sekali ini kita visitasi yang dihadiri oleh rektor. Kebanggaan-kebanggaan inilah yang kita angkat sehingga akhirnya kita dapat akreditasi A. Kemudian kena gempa, kena bermacam-macam hal, dan saya pun kena dapat usaha lain di Pekanbaru. Akhirnya kami pindah ke Pekanbaru. Dan waktu akreditasi ulang dilakukan, kita bagian dapat nilai akreditasi C. Dengan nilai C itu berarti kita nggak boleh mendidik, dan pendidikan yang akan dilakukan itu bisa dilanjutkan ke tempat lain untuk penyelesaiannya. Sedangkan pada waktu itu kita ada beberapa residen yang sudah selesai ujian dan akan dilantik menjadi spesialis kebidanan dan kandungan. Maka pada waktu itulah Sahredi menghubungi saya, mengatakan bantulah akreditasi kami, karena menurut Sahredi dia pernah menemui Prof. Sugiarto. Prof. Sugiarto mengatakan minta aja Prof. Semi datang untuk membantu akreditasi. Begitupun waktu kami ada pertemuan di Manado, semuanya residen-residen berkumpul meminta supaya saya datang, dan saya dikatakan juga transportasi Bapak, hotel Bapak kami tanggung, kata orang anak-anak itu. Tapi bagi saya, kebetulan juga saya mau ke Padang, dan rumah saya ada di Padang, maka saya juga nggak butuh untuk diberikan transportasi, dan juga nggak butuh diberikan rumah tempat tinggal atau hotel. Maka inilah yang kita kerjakan. Kebetulan Prof. Sugiharto itu dengan saya sudah 20 tahun sering bekerja sama, sering bantu-membantu sebagai teman lama. Dan kemudian yang satu lagi penguji dari Medan, kebetulan saya menguji S2-nya dan dia terkesan kita itu baik, sehingga dia meyakinkan akan membantu proses akreditasi ini. Dan ini pula lah yang saya teringat kepada saat ini Prof. Samsir Daily. Saya dekat dengan Prof. Samsir Daily, berolahraga, sama-sama berjalan kaki, sama-sama bercerita. Tiap ketemu Prof. Samsir Daily itu, Semi, bantulah Padang itu. Saya pun juga tetap bantu Padang, penyakit dalam juga bantu Padang, agar nama kita itu baik. Tapi
inilah Pak Samsir, kata saya. Saya meniru Pak Samsir, saya mengagumi Pak Samsir, tapi saya telah terlongsong investasi di Pekanbaru dan mendirikan rumah sakit di Pekanbaru dan juga sekolah stikes di Pekanbaru. Namun ingat, pesan dia itu untuk datang ke Padang itu tetap tinggal di relung hati saya. Satu saat kalau diperlukan saya akan datang ke Padang, karena rasanya saya pernah memulai mendidik di sana dan memulai membentuk pendidikan, dan saya ingin pendidikan berkembang dan terus berkembang dengan baik. Dan itulah sehingga akreditasi yang kita cemaskan dari C itu akhirnya mendapat A, sehingga residen-residen yang tadinya siap untuk diwisuda bisa dilaksanakan, dan alhamdulillah tertolonglah adik-adik kita, dan tertolonglah bagian, dan tertolonglah kita semua. Dan setelah itu saya pun meninggalkan Padang dan saya berjuang lagi di Pekanbaru untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa lain lagi dan juga untuk bekerja di Pekanbaru. Alhamdulillah ya Allah, semua usaha-usaha itu berjalan dengan lancar. Cuma pesan saya kepada anak-anak didik, tidak mudah untuk masuk pendidikan, itu tidak mudah. Untuk mendirikan suatu center itu tidak mudah. Banyak pengorbanan yang kita berikan, banyak waktu, banyak tenaga, dan banyak pengorbanan fisik dan psikis untuk menghidupkan suatu pendidikan. Saya pesan, peliharalah barang berharga ini, peliharalah pusat pendidikan ini. Di sini kita dibesarkan, di sini kita dilahirkan, dan di sini kita akan berbakti, dan di sini pula nanti kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.